Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kedua juri sudah hadir di hadapan kita semuanya. Yang pertama Bapak Dadang, yang kedua Pak Karim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tanawu selaku penjab lomba sekaligus penjab lokasi. Saya hormati pula seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini dan juga pembimbing, dan juga yang saya hormati segenap panitia lomba LKS tingkat Provinsi Jawa Timur yang berada di SMK Negeri 1 Tanawu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang rapat SMK Negeri 1 Tanawu guna mengikuti TM kedua, lanjutan dari TM pertama yang diselenggarakan secara daring pada waktu itu. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan anak-anakku semuanya, tertib acara pada siang hari ini yang pertama sambutan dari kepala sekolah sekaligus penjab lomba, dilanjutkan dengan penjelasan teknis dari juri yang nanti juga akan diisi dengan tanya jawab mengenai soal dan penilaian. Kemudian dilanjutkan pengundian nomor urut, nomor bilik, kemudian nanti dilanjutkan dengan familiarisasi alat atau coba alat. Baik, hadirin yang berbahagia, mengawali rapat TM kedua, mari kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kegiatan yang tergelar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Liridho sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus penjab lokasi dan penjab lomba. Kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Supriyono, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan saudara semuanya. Ada ibunya enggak ini? Belum datang ya? Cuma satu enggak ibunya? Enggak ada, biasanya ada. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Bapak tim juri LKS Welding, Bapak Dadang Tirtianto STMT dari BPPP MPV BOE Malang, yang terhormat Pak Muhammad Karim Al-Kamin SSTMT dari PPNS, yang terhormat Bapak dan Ibu guru pembimbing, juga tim dari SMK Tanawu, juga saudara semuanya hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam technical meeting yang kedua ini, di mana technical meeting nanti diisi selain di ruangan ini nanti juga dilakukan di bengkel tempat praktek. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya sangat kita harapkan di hari kiamat nanti. Bapak dan saudara semuanya, kita sepakati bahwa ini yang hadir sampai jam ini berapa Pak? 17, masih kurang 3. Sesuai undangannya itu jam 12.30. Kita sudah molor 35 menit. Artinya kita ambil keputusan bahwa yang tidak hadir berarti menerima keputusan hasil dari yang di awal ini ya. Semoga yang belum hadir, yang masih di jalan ini diberikan keselamatan dan bisa hadir di acara hari ini. Amin. Kemudian saya sampaikan selamat datang kepada peserta dan Bapak guru pembimbing. Mungkin ada yang baru pertama kali di SMKN 1 Tanawu ya? Ada yang baru sekali ke sini? Ada. Selamat datang, selamat menikmati suasana di Blitar ini.
dibikin nikmat saja. Di Blitar ini nyaman, sing nyaman ya nyaman. Kami terima kasih atas kehadiran Bapak dan saudara semuanya di SMKN 1 Danawu. Semoga nanti selama berada di sini tidak memikirkan macam-macam, tetapi fokus kepada tugas masing-masing. Dan semoga kita semuanya selama ini nanti diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara semuanya, untuk teknik meeting yang kedua seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa hari ini kita dari nanti tim juri saya minta untuk kesepakatan yang sudah ada kemudian dilanjut dengan komunikasi di grup WA itu. Mungkin ada kurang jelas, ini monggo nanti bisa diputuskan dan dilanjut dengan nanti sebelumnya apa ini? Undian. Jadi undian diputuskan di sini setelah tidak ada masalah secara teoritis. Selamat datang, Pak. Ya. Baru dilanjutkan di bengkel untuk pengenalan alat. Kami peralatan ya sudah kami usahakan maksimal. Jadi semoga nanti tidak ada kendala seperti pada LKS Wilker kemarin ada kendala. Adapun nanti kesepakatan dengan tim juri, monggo nanti dari sekretaris ya, dari tim teknis ini dituliskan juga dari tim juri. Kami minta untuk dalam bentuk ketentuan-ketentuan kesepakatan atau aturan-aturan di dalam lomba ini nanti akan kami bukukan selaku penjab. Di lomba ini nanti Bapak Ibu keputusan mutlak ada di juri. Jadi scoring itu di tangan juri. Sedangkan penjab membuat keputusan untuk menegaskan yang apa yang telah yang dimasukkan oleh tim juri. Jadi begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa segera dimulai untuk TM yang kedua ini. Saya serahkan nanti sebetulnya kepada Bapak-bapak tim juri ya, Pak Dadang dan Pak Karim untuk memandu rekan-rekan kita dan peserta. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Danawu. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya untuk melanjutkan TM1 untuk musyawarah, terjadi tanya jawab dan lain sebagainya. Sambutan kami berikan kepada kedua beliau, kepada Bapak Karim dan juga Bapak Dadang, disilahkan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Danawu bersama staf dari SMKN 1 Danawu dan panitia penyelenggara kegiatan lomba LKS bidang welding. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Guru Pembimbing peserta lomba LKS dan yang saya cintai dan saya banggakan peserta lomba LKS ya, tingkat provinsi. Ini yang luar biasa sebenarnya, yang berbahagia ini. Nah, bahagianya apa? Habis lomba lulus, ya, lulus sekolah. Ini kelas 3 semua kan ya? Kelas 3. Nah, bapak-bapak dan ibunya enggak ada, belum datang Mas ya. Oke, di TM2 ini kami akan melanjutkan terkait dengan sebetulnya prosedur pelaksanaan sebetulnya, ya, pelaksanaan. Tapi sebelumnya saya belum mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf,
Selamat datang di SMKN Sudangawu ya. Kita sama-sama tamu juga di sini. Dan sambutan yang luar biasa ini mudah-mudahan kita kerasan ini di sini. Dan marhaban ya Ramadan ya. Mudah-mudahan Ramadan kurang 1 minggu lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat, dikasih umur panjang ya, bisa memasuki dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini penting ini ya. Oke, anak-anakku sekalian dan bapak guru pembimbing, ini terkait dengan TM2 ya. Terkait dengan penilaian, kriteria penilaian, apakah sudah fix ya? Saya kira sudah fix mungkin. Kalau kita bahas mungkin enggak ini. Tadi mohon maaf kemarin memang terkait dengan passing grade kami juga enggak bisa, kami tidak bisa memberikan penurunan karena itu juga banyak kompensasinya sebetulnya kalau ada penurunan. Karena bagaimanapun nilainya tinggi. Passing grade itu untuk yang lolos banding itu nilainya tinggi Pak, 20. Jadi kalau visualnya itu dibuat terlalu rendah, saya khawatir nanti terjadi gambling ya. Sehingga nanti tampilannya enggak dikuatin tapi mikirnya ke bandingnya. Nah, ini yang blunder juga bagi kami. Akhirnya sudah ditetapkan juga karena bagaimanapun seharusnya untuk DT itu harus lolos visual dulu baru DT. Nah, sehingga kami tetap sepakati bahwasanya pakai yang seperti yang di TM1. Itu kemudian terkait dengan yang TM2 sebenarnya kami akan fokus pada proses pelaksanaan sebetulnya. Proses pelaksanaan nanti anak-anak ini bagaimana nanti aturan mainnya di kabin ya, di kabin itu. Sehingga apa? Sehingga ini terkait dengan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mungkin bisa ditampilkan dengan Pak Randy terkait dengan prosedur. Nanti kita bagikan ya. Jadi setelah ini bapak-bapak dan anak-anak sekalian nanti akan kami share ya prosedur sekaligus soal ya, soal LKS. Jadi bisa nanti diskusi dengan guru pembimbing ya terkait dengan soal. Ya. Ya. Tapi mohon maaf kami tidak bisa memberikan, kalau yang sudah di luar itu kami nggak bisa memberikan sanggahan atau apa ya terkait dengan pertanyaan, terkait dengan soal. Jadi saya kira sudah jelas sekali kok. Oke, tapi saya bacakan dulu ini. Nanti setelah itu kami share untuk terkait dengan soalnya. Oke, Bapak dan anak sekalian, bahwasanya untuk yang untuk yang job pipa 6G ya. Jadi sebelum pengelasan rutpas, setting atau persiapan oleh peserta selesai dan benda kerja terpasang di jig. Nah, peserta wajib melaporkan ke juri nih kalau benda kerja siap di marking. Kami juri akan ngasih tanda ya, ngasih tanda mana yang bottom, mana yang top. Kemudian di bottom itu akan kami kasih tanda yang toleransi terhadap startnya, yaitu kemarin sesuai kesepakatan di ETM 1 jam 5 sampai jam 7. Ya, jadi itu. Kemudian kalau terjadi misalkan anak-anak ini ngelas ya, kemudian melebihi batas yang sudah di marking, maka kami meminta untuk digerenda yang rootnya. Digerenda, enggak didis tapi digerenda sampai batas marking tadi ya, gerenda. Kan ngelasnya kan nanti kan di awal ngelas itu posisi di mana, terus dia selesai sampai
stop, kemudian di sini dilihat ada kelebihan, maka di-grinding. Kemudian yang C ya, yang tadi sudah, peserta diizinkan melaksanakan pengelasan root pass dengan start dari bottom sampai top dan wajib melaporkan ke juri bila mana akan memulai kembali root pass sisi sebelumnya. Itu ya, itu yang 6G di root. Kemudian untuk lasan cap harus dimulai dari area bottom dan berhenti pada titik top. Yang bottom itu yang sesuai, yang tetap dipakai itu ya. Kemudian peserta melaporkan ke juri jika pengelasan telah selesai dilaksanakan dan menempatkan benda kerja pada tempat yang telah disediakan. Sudah selesai baru pipanya turun di tempat itu, tempat yang sudah disediakan ditentukan, maka waktunya kita catat jam sekian ya. Jadi startnya kita catat, selesainya kita catat, selesainya itu setelah dibersihin, cleaning ya, kemudian dilepas baru ditaruh di tempat, kita catat waktunya. Nah, waktu ini sebagai nanti berapa menit selesainya itu sebagai nanti akhir, misalkan ada nilai yang sama ya, ada nilai yang sama, nah, waktu itu yang sebagai penentu nanti. Itu yang pipa. Nah, barangkali ada yang perlu disampaikan atau saya teruskan? Oke, kalau tidak ada saya teruskan aja. Plat 3F sesuai job. Ini jelas nanti di gambarnya, jelas ada gambar yang 2 dimensi, ada 3 dimensi. Saya kira jelas, mudah-mudahan ya. Sesuai ya. Nah, plat 2G. Artinya kalau sudah jelas ini gak ada aturan, aturannya sedikit. Sudah sesuai gambar. Nah, yang 2G ini ada aturannya. Nah, setting persiapan oleh peserta selesai dan benda kerja terpasang di jig. Peserta wajib melaporkan ke juri kalau benda kerja siap di marking, sama dengan pipa tadi ya. Setelah di take well, kemudian di jig baru dilaporkan. Juri setelah dilaporkan, juri akan melakukan marking pada benda kerja, yaitu markingnya terkait dengan di mana harus berhenti ya, stop startnya ya. Kan kita kasih jarak area kan 70 mili atau 7 cm, di mana itu boleh nanti stop start. Nah, stop start itu nanti ada di akar dan di capping ya. Nah, kalau di akar itu 1 kali. Nah, jadi diizinkan melaksanakan pengelasan root pass dan harus berhenti pada area stop start. Kemudian peserta melaporkan ke juri untuk di marking, kasih tanda mana stop startnya. Karena kalau sudah rasanya halus gak tahu. Kalau sudah halus nyambungnya gak terlihat nanti di mana stop startnya. Nah, dikhawatirkan nanti kamu gak stop start ya. Nah, itu. Sehingga harus lapor sehingga kami tandai. Kemudian pengelasan root pass dilanjutkan sampai dengan lasan fill. Kalau fill sudah terus bablas gak apa-apa. Bablas terus sudah tanpa stop ya. Nah, pada saat capping ya, pengelasan capping multipass, setiap pas harus berhenti pada area stop start dan melaporkan ke juri dengan untuk dimarking titik stopnya. Misalkan ada 3 pas ya di capping ya, berarti Anda harus berhenti 3 kali. Kita tandai di mana posisinya.
3 kali. Kalau 2 kali. Kalau 4 kali, ya. F. Pengelasan selesai, peserta melaporkan ke juri dan menempatkan benda kerja pada tempat yang telah ditentukan. Baru waktu selesai. Itu terkait prosedur pelaksanaan nanti besok ya, besok. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oke. Ya, Pak Yuti dulu. Iya Pak Yuti. Waalaikumsalam. Berhentinya yang di tanda top tadi, itu yang atas. T ya, T. Hah? Oke, ditandai ya. Yang sesuai ditandai juri jam 11 sampai jam 1 ya. Ya itu toleransinya itu. Toleransinya kan itu. Ya. 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 Boleh ya. Ya sesuai tadi lah. Sesuai toleransi. Sesuai toleransi aja. Kalau tidak sesuai nanti anu lagi. Pak David. Ya. Di atas Pak. Selesai ngelas atau selesai ini? Oke, baik. Jadi kita ambil tengah-tengah saja, ya. Pembersihannya boleh di bawah, tetapi kami tetap menghitung bahwasanya waktunya dikatakan selesai itu kalau benda kerja sudah ditaruh di tempat yang ditentukan. Ya. Gitu ya. Biar selamat juga. Kok Rendo di luar gini gak enak juga ya. Pak Cep ya banyak sorot. Kalau sudah turun nggak boleh dipasang lagi. Ya. Itu dari penasehat saya itu. Oh nggak perlu, nggak perlu. Nah, terus saja. Jadi yang nanti kalau di capping kan kelihatan nanti startnya di mana kelihatan ya. Tapi pada saat root kan nggak habis di root kemudian dia pas di fill tidak akan kelihatan kita. Makanya di root harus berhenti supaya kita melihat ngecek ya. Untuk capping sudah terus saja ya. Karena jejaknya terlihat, ya, jejaknya terlihat. Oh iya, Pak Randy.
Tapi nggak usah, karena jejaknya terlihat. Masuk fil nggak usah lah, terus saja sudah ya. Nggak usah, langsung. Iya. Ya Pak. Kalau persiapan di bawah aja. Bahaya kalau di atas nanti ya. Masuk sampai tagwell di bawah. Enggak Pak, ada lagi? Di meja Pak. Iya. Biasanya jongkok kayak Pak sini. Mungkin sesuai itu aja yang sudah di ini Pak. Artinya ada toleransi lah dikit. Saya khawatir nanti kalau pas jam 12 ada yang ini yang susah jadi. Mungkin seperti tadi mungkin yang tetap kasih toleransi jam 11-12. Ya harapannya tetap kalau bisa jam 12 lah karena nggak mungkin agak menceng dikit oke ya, tapi kalau ya saya kira itu. Karena kalau Pak David, ya. Iya, benar. Iya, iya benar. Sesuai standar ya. Gambar itu standarnya. Jam 12, saya standar yang ada di gambar itu aja. Saya kira juga peserta sudah mungkin ya jam 12 nanti berhenti selesai. Ya lebih-lebih titik 3 menit gak apa-apa lah. 3 menit, 5 menit ini gak apa-apa. Roh kakek. Ya, enggak Pak. Terima kasih. Ini menambahkan untuk uji bending pada pipa yang ditanyakan oleh Pak David. Untuk pipa, lokasi pengambilan spesimen itu sesuai dengan standar Pak. Jadi sekitar 45 sampai 60 derajat. Nah ini bisa kita sepakati. Jadi nanti semuanya itu seragam. Kalau di kemarin yang kisi-kisi kita bagikan itu kan ada pengambilan posisi untuk spesimen uji bending pada pipa. Itu kan 45 sampai 60. Jadi 45 sampai 60 itu dari angka atau jam 12. Jadi misalnya kalau semuanya sepakat 45 silakan, 60 silakan. Nanti kan itu soalnya bisa diukur center. Itu center misalnya kita ambil 60.
Berarti senternya 60, berarti kan kita lebarnya itu 38. Berarti ya 19 ke kanan, 19 ke kiri. Jadi semuanya terukur seperti itu. Nanti kalau misalnya itu tepat pada sambungan atau seperti apa, mungkin bisa dari strategi dari masing-masing peserta dan pembimbing. Kalau kita sudah tentukan sudut spesimen bendingnya, nah bagaimana biar nanti tidak pas sambungan dari masing-masing hasil dari las-lasan peserta. Yang penting masih dalam masuk toleransi 5-6 dan 11 sampai jam 1 seperti itu. Sorry, 5 sampai 7 ya. Jadi itu strategi. Kalau misalnya mau disepakati 45 itu biasanya sekitar ya jam 5 jam 7 itu. Kalau 60 itu lebih lebar lagi. Nah, silakan. Kalau di standar itu kan kita ngomong standar itu 45 sampai 60 derajat. Bagaimana kita ambil yang paling besar 60 atau 45. Soalnya kan nanti bisa terukur itu dari sudutnya. Apa ikut juri? Kalau juri kita berapa, Pak? 60 aja. Ya kalau kita juri menentukan 60, Pak. Nah 60 itu kira-kira ya di luar dari angka dari jam 11 sampai jam 1. Atau silakan juga mau usul. Silakan. Yang 45 angkat tangan. 45 derajat. Jadi 45. Ya, boleh pendamping. Saya ulangi Pak ya, kita untuk sudut bendingnya pengambilan spesimen 45 derajat. Silakan bagi pembimbing yang menyetujui besaran ini silakan angkat tangan. 45. 9. Saya hitung sampai 10 Pak ya. Saya hitung sampai 10 yang 45 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Oke, baik. Jadi dari kesepakatan voting para pembimbing, sudut bending yang diambil adalah 45 derajat. Baik, sudah, kesepakatan sudah diterima jam 45 menit. Jam 45. Ya, Pak Samsul. Baik Pak, terima kasih usulnya diterima, usulnya kami terima. Semakin banyak ya semakin enak lah ya.
Oke Pak Samuel, siap. Yang lain, nggih, Pak. Kemarin kita sepakat nggak pakai kursi. Tidak pakai kursi. Ya, tidak diperkenankan pakai kursi. Ya. Cukup Pak, ya. Oh iya begini Pak, agar terlihat ini terlihat kondisi yang fair. Jadi nanti ini benda kerja kan sekarang sudah dikasih tanda Pak, di marking sudah ada nomornya di situ, tinggal nanti undiannya berapa. Nah, nanti setelah peserta itu sudah tahu nomornya, kemudian sebelum dikumpul itu ditutup itu nomor itu Pak, ditutup pakai aluminium foil Pak ya, aluminium foil ditutup, kemudian kami menilai. Pada saat menilai kami akan kasih nomor lagi Pak, nomor palsu ya, nomor palsu sehingga kami tidak membuka yang tutup tadi. Nah, setelah direkap maka kami tentu buka itu punya siapa. Nah, itu yang usulan. Jadi ada nomor palsu yang kami tulis. Sehingga kami menilainya berdasarkan nomor palsu, setelah itu baru dicocokkan ini punya siapa yang aslinya. Gimana? Iya. Nah. Pembukaan nomor mohon dilakukan ketika nilai sudah di total akhir. Gitu nggih. Artinya ketika panjenengan semuanya Oke. Oke ya, setuju ya? Itu ya, baik. Bisa diterima, terima kasih. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Rahmat. Jadi sebelum menentukan prosentase kemarin, itu kami dari tim juri juga melihat beberapa referensi Pak. Jadi referensi di industri kemarin salah satunya dari Pak Parman, itu menyebutkan memang bahwa seperti undercut, kemudian porosity, itu menurut ISO itu memang tidak diperbolehkan Pak, berapapun ukurannya. Kemudian selain itu kami juga kemarin dari tim juri menelaah satu persatu kira-kira cacat nanti yang mungkin keluar, kemudian yang jarang terjadi itu apa saja. Jadi setelah dihitung-hitung kemudian prosentase tersebut adalah prosentase yang memang pas untuk memang siapa yang kalau kompeten itu insya Allah lebih dari angka yang telah kita tentukan, seperti itu. Jadi dan kan yang beberapa cacat yang jarang terjadi kan juga ada Pak di situ Pak. Kalau kita lihat satu persatu, itu seperti undercut di root, nah itu kan jarang sekali undercut.
Berarti kan ada persentase juga yang bisa mengcover dari nilai yang sering terjadi seperti itu. Jadi ada pertimbangan dan perhitungan seperti itu, Pak. Jadi kita tetap pada form penilaian ini, Pak. Jadi toleransinya ya seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi itu Pak. Kemudian jangan lupa ini bapak dan ini teman adik-adik semua ini kan nanti sudah berlatih lama sebetulnya ya. Jadi mulai Wilker sampai sekarang, sebelum Wilker sudah lama. Dan soalnya tetap, ya, soalnya tetap 6G, 2G. Saya yakin, ya harapannya ada lah ya. Tadi jangan pesimis, mungkin dari 20 ini saya yakin ada lah, ada yang nanti sampai ke bending ya. Ada yang sampai ke bending, ya yakin. Karena latihannya sudah terus ini, nggak berhenti ya. Kalau latihan jarang-jarang ya memang susah. Kalau sering pasti bisa menemukan itu yakin. Oke Pak, sama. Enggak Pak. Ya, kalau mustajab itu ya mustahil Pak artinya. Kalau mustajab gak terlihat berarti poinnya masuk itu Pak ya. Masuk Pak poinnya Pak. Ya kami berusaha maksimal Pak. Kami berupaya untuk melihat, cek. Toh nanti juga bapak-bapak juga akan melihat juga kan hasilnya. Pasti melihat nanti akan habis dinilai besoknya kita rekap, kita nilai sementara kita masukkan dress ini kita lihat, silakan Bapak cek aja ya, cek ya. Itu tadi kalau bending ya gak bisa dipotong Pak, nanti bending piye gak kelihatan, nanti gak bisa dibending kalau masuk gitu ya. Ya kami berupaya untuk bisa inilah ya harapannya. Memang 150 itu agak dalam memang. Nah untuk besarannya kami menggunakan kawat Pak, kami sudah ukur itu yang 1 mili, pas 1 mili, sehingga kalau dia masuk berarti ya sudah dia lebih besar dari 1 mili. Oh dibelah. Nanti yang pas cacatnya kena itu Pak, kena potong Pak. Kena cuttingnya Pak, yang cacatnya itu. Ya mudah-mudahan kita upaya Pak, sambil berdoa Pak ya. Marhaban ya Ramadan Pak ya. Amin. Oke, ini Pak. Ya baik, terima kasih atas masukannya Pak Samsul ya. Ya memang untuk inspeksi root pipa itu memang ada kesulitan tersendiri Pak untuk inspeksi seperti itu. Namun selama itu kita bisa menggunakan alat ukur untuk
mengukurnya atau melihatnya tangan kita masih bisa masuk, itu insya Allah kita bisa memastikan bahwa memang ada cacat atau tidak, Pak. Mohon maaf sebelumnya, jadi sebelumnya pernah mengikuti salah satu pelatihan welding inspector, Pak, dari C-Sweep 3.1. Itu memang salah satu pengukurannya adalah kita untuk ada undercut di root. Ada undercut, ada porosity. Nah itu memang ada seperti itu pipa. Kecuali pipa yang diameternya mungkin tangan kita atau alat ukur kita itu kesulitan untuk mengukur dalamnya. Nah itu baru kita melakukan biasanya uji RT sebagai memastikan bahwa itu memang tidak ada cacat seperti itu. Jadi tadi sebelum TM saya dan Pak Dadang itu juga melihat lagi kira-kira materialnya diameternya sekian, kemudian kita coba memasukkan tangan, kemudian itu masih bisa dilakukan pengukuran. Dan kemarin kita juga sepakat untuk alat ukur, kita juga menggunakan alat ukur yang karena milik instansi, Pak, ya. Jadi kemarin saya ada alat ukur itu dari AWS, Pak. Jadi AWS itu alat ukur yang dulunya digunakan untuk pelatihan WI dari Amerika juga, Pak. Jadi kalau kalibrasi, keakuratan insya Allah masih terjaga seperti itu. Jadi kemudian untuk porosity yang skala tadi itu kita juga sudah menggunakan kawat. Masing-masing kawat kita sudah ukur. Paling kecil tadi diameternya 0,4 mm. Kita ukur menggunakan jangka sorong. Jadi kalau untuk memastikan diameter tadi kita bisa memasukkan dari kawat tersebut. Nah, itu diameter berapa tinggal kita nanti catat di form penilaian. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Masih ada lagi? Oh, ya, Pak. Arif. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Arif. Pertama menjawab tentang uji bending. Jadi uji bending kita sepakat bahwa untuk pipa itu ada 4, 2 root band, 2 fish band. Kemudian untuk 2G kita menggunakan 1 fish band, 1 root band. Kemudian bagaimana aspek kriterianya? Jadi kita mengamati secara keseluruhan. Kalau yang diuji root band, berarti yang harus bebas dari cacat itu bagian root dan samping kanan dan kiri. Seperti itu. Ya, itu untuk bagian root berarti bagian root keseluruhan, samping kanan dan samping kiri. Jadi pastikan teman-teman atau adik-adik siswa nanti kalau mau menggerinda, pastikan semua sisinya bersih. Karena kalau tidak bersih, satu saja goresan itu bisa menyebabkan awal terjadinya retakan atau crack. Ya. Untuk face band sama, jadi bagian atas, kanan dan kiri. Dan untuk aset dan kriterianya lebih dari 3 mili itu di reject. Berlaku juga untuk akumulatif. Jadi misalnya ada 4, masing-masing itu ukurannya 1 mili. Nah berarti di total menjadi 4 mili.
Nah itu kan lebih dari 3, berarti itu harus ditolak atau di reject seperti itu. Kenapa? Jadi akumulasi itu berlaku untuk spesimen itu. Jadi misalnya untuk 6G kan ada 4 spesimen. Root band 2, base band 2. Root band 1, root band 2 kan seperti itu. Kita markingnya RB1, RB2 ya. RB1 misalnya ada 4 titik yang kalau di total 4 mm berarti semuanya ditolak. Kalau RB1 ada 3 titik, 3 mili, RB2 ada 3 titik, 3 mili, kita terima. Jadi tidak ada penjumlahan antar spesimen, berlaku untuk spesimen, seperti itu. Ya, per spesimen. Jadi bukan total antar spesimen, hanya satu spesimen, seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, clear nggak Bapak-Bapak? Siap. Untuk pertanyaan kedua tadi, ini Pak Dadang, reinforcement pada pipa. Mengukur reinforcement ketinggian langsung kepada pipa itu Pak. Nah itu kan kita menggunakan welding gauge, lurus. Nah itu langsung, oke? Oh didemukan. Oke. Berarti saya ngambil alat dulu ini Pak. Pak Randy, awas untuk ini biar nggak kena kaca. Jadi begini Pak, kalau ini ya kita cek pakai ini terlalu jauh.
Oke, Bapak dan Ibu, ibunya baru datang. Jadi itu makanya ya, mari kita berupaya ini supaya tidak terjadi penyesalan ya. Kalau sudah sesal itu memang sulit untuk dibalas lagi ya. Maka kita berupaya untuk fair dan respect mungkin ya. Berkaca dari yang disampaikan Pak Arif tadi, ini pelajaran besar juga bagi saya pribadi dan bagi juri ya. Dan itu pasti ya, kesalahan pasti ada di luar batas manusia. Dan saya minta maaf, saya juga menyesal untuk semua itu, terutama terkait dengan anaknya. Ya, itu. Ya mudah-mudahan anak tadi itu mendapatkan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang lebih baik dibandingkan kalau dia menang. Ya, mudah-mudahan dia lebih baik dibandingkan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita selanjutnya undian, Pak ya. Oke, Pak Yudi, monggo. Ini terkait instruksi pelaksanaan siswa itu kalau untuk run on, run off pada plat khususnya 2G dan 2F dan diposisikan enggak ditinggalkan ya Pak, digunakan. Tapi kalau digunakan untuk pipa, run on untuk pipa boleh enggak Pak? Seperti waktu TM1 saya dengar lewat video itu. Enggak, kemarin di TM 1 sudah disepakati Pak, tidak perlu ada overflow ya. Tidak dibutuhkan overflow lagi. Tidak ada tambahan plat. Kemarin sudah sepakat di TM 1, kemarin tidak perlu. Enggak boleh ada lagi plat tambahan untuk itu ya. Jadi sesuai murid di situ. Karena ada untuk plat sudah ada risetnya ya, 25 waktu ini. Oke, udah cukup. Ya. Tadi, iya Pak. Jadi kan tadi yang sama yang ditanyakan Pak Samsul kalau nggak salah Pak ya. Jadi pembimbing boleh enggak mengawasi proses pemotongan seperti itu. Ini proses pemotongannya atau penggerendaannya? Penggerendaannya. Mengawasi ya. Ya sak paket aja salah apa. Makan kalau melu ini enggak apa-apa. Boleh Pak, silakan bantu ya siswanya untuk ini, gerinda maupun motong. Tapi tolok ukur kecukupan menggerinda, cukup tidaknya itu yang menentukan juri gitu. Tentunya disampaikan ke pendamping Pak ini masih kurang dan sebagainya itu. Iya. Iya, tetap monggo. Cukup untuk latihan murid ini. Cukup ya, saya kira itu cukup. Oke. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjut ke pengundian. Ada lagi Pak? Oh iya 3F. Nanti kita share ya 3F-nya ya. Jelas sekali soalnya. Oke. Oke, kita undi dulu aja. Silakan nanti panitia.
ada 20 kolom yang kami sediakan. Kami menyediakan 11 bilik tadi, kalau mungkin ada beberapa yang sudah ke belakang, ke lokasi, ada 11 bilik. Kami rencanakan setiap sesi ada 10 peserta yang tampil. Jadi nanti setiap sesi 10, setiap job 2 sesi. Oleh karena itu kita nomor 1 sampai 20, nanti yang nomor 11 dan sampai 20 nanti berarti masuk pada sesi yang kedua. Seperti itu nggih, Bapak-bapak semuanya dan peserta. Karena yang lomba adalah siswanya, nanti yang ambil biar siswanya. Saya panggil dari SMK KAL 1 Surabaya. Monggo. Nggih, monggo sakali disambi. Langsung depan Juli. Langsung depan Juli aja. Langsung depan Juli. Monggo Bapak Ibu, yang putih dan yang coklat itu boleh dibuka. SMK KAL nomor 13. Masuk sesi yang kedua. Berikutnya SMK Mambol Ulum Python. Pesertanya saja. Ini yang lomba peserta. Langsung. Boleh dibuka. Yang coklat sama yang putih boleh dibuka. Ya. Bisa kok. SMK 10 Malang. SMK 3 Buduran. Lanjut. 16. SMK Negeri 4 Bojonegoro. Delapan. SMK Sore Tulungagung. Mas. 3. SMK Sore nomor 3. Selanjutnya SMK Taruna Jaya Prawira. Tuban. TJP Tuban. 10. Selanjutnya SMK Teknik PAL Surabaya. Cak Nur Samsul. Monggo. Nggih. 11.
Nomor 7. SMK Bendo Magetan. Monggo. Wes, sama milih 9 atau 6? Gitu aja toh. Kan sampai 6. Nomor 6. SMK 1 Gelagah Banyuwangi. Paling jauh, paling awal datangnya. Berapa? SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Selanjutnya SMKN 1 Kebonsari Madiun. SMKN 1 Pungging. Nomor 1. Selanjutnya SMKN 1 Purwosari. SMKN 1 Tanjung Anom Nganjuk. SMKN 1 Udanau. SMKN 1 Wono Asri Madiun. SMKS Cordova. Itu Banyuwangi. SMKS Islam 1 Blitar.
Yang terakhir SMKS PGRI 2 Pasuruan. Ini menyebutkan sesuai absen aja Pak, bukan maksud apa-apa ini. Sudah semua Pak? Sudah ya? Tolong difoto Pak. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah dilakukan undian, sekarang Bapak dan Ibu, anak-anak bisa untuk kegiatan familiarisasi, tentunya waktu dan tempat sudah disediakan panitia. Nanti biar panitia yang mengkoordinasi terkait dengan familiarisasi alat. Soal sudah kami share di grup, ya, sudah kami share di grup. Silakan untuk dipelajari. Ya. Baik, saya kira cukup. Ada, aduh Pak Samuel. Ya wis, jangan angel. Nggih. Pagi Pak, iya. Enggak Pak. Apa Pak, anak acara Pak? Kayak kondangan. Kita jam lidak main ya. Baik Bapak dan Ibu, jadwal sudah tertulis dengan kita jam 8 itu main, harapannya sudah main. Harapannya nanti sebelum itu anak-anak semua ini bisa ada di lokasi, terutama yang nomor 1 sampai nomor 10, sehingga kita berharap pada saat nanti ngelas itu sudah jam 8 ya bisa, sehingga waktunya sesuai nanti. Artinya datangnya sebisa mungkin sebelum jam 8, setengah 8 gitu sudah di lokasi. Cukup saya kira itu ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan kegiatan TM2 ini untuk dari juri saya kira sudah cukup. Sekali lagi terima kasih atas masukan ya serta partisipasi dari semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tambahan sebentar Bapak-Bapak. Yang pertama, di hadapan ini peserta itu ada peralatan itu dari Multipro, itu ada t-shirt ya. Kemudian dipakai kapan? Kemudian dari panitia provinsi itu semua peserta besok mendapatkan ketelpak yang sama. Nah ini monggo silahkan nanti pada saat lomba mengenakan yang mana ini Pak. Saya rasa ini sampai di mana Pak? Yang bawah. Nggih. Kalau memang saran dari provinsi mengenakan ketelpak, itu memang nanti semuanya apakah 2 hari Pak? Sehari atau sesi 1 sehari, sesi 2 sehari gitu? 2 hari. Ya, satu pakaian dipakai 2 hari sekecut ono kayak. Moga itu disepakati, nanti saya selalu kepencap kalau ada pertanyaan baik dari pihak sponsorship maupun dari panitia, saya saja yang menjawab, Bapak Ibu enggak usah memberikan komen. Terus yang kedua,
besok saya tidak ada di tempat. Jadi penjab nanti saya ada wakil kepala sekolah yang nanti saya tunjuk penjab. Jadi gitu Pak, nggih. Karena saya ya penting sekali. Saya dipanggil, saya harus datang gitu aja. Terus yang ketiga, ini sebelum ke bengkel, saya berikan waktu untuk monggo dahar dulu atau bagaimana? Monggo. Yang penting ini suguhan di depan jenengan, monggo silahkan dihabiskan. Oke, terima kasih. Baik, silahkan untuk menyantap hidangan. Saya panggil peserta maupun pembimbing dari Mambaul Ulum Paiton Probolinggo, SMK Sore Tulungagung dan juga SMK 1 Purwosari untuk tapak asmo tanda tangan ini. Silahkan untuk hadir di sini.